sesuai dengan surat undangan kita kemarin bahwa kita akan melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang bertepatan dengan 27 Rajab 1444 Hijriah, tepatnya pada tanggal 18 Februari kemarin. Bapak dan Ibu, sengaja pada hari ini kita laksanakan sesuai dengan jadwal wirid bulanan kita, Bapak dan Ibu. Sebelum nanti susunan acara kita, setelah pembukaan ini pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian langsung saja pada kegiatan inti tausiah memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sedikit kami sampaikan informasi kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, bahwa masih ada warga Jalan Bakti yang belum melunasi pandang pekuburan kita. Sesuai dengan jadwal di 31 Februari semestinya semuanya sudah lunas, Bapak dan Ibu. Yang sudah lunas alhamdulillah, yang tidak ikut dikuburkan di sini juga nggak apa-apa. Tapi tadi ada kejadian tadi siang, ada salah seorang warga kita di Jalan Polsek Baru kalau tidak salah meninggal dunia dan belum membayar sepersen pun, Bapak dan Ibu. Tadi dihambat untuk dikebumikan di pandang pekuburan kita. Bahasa Minangnya Bapak Ibu adonan, dianggapnya mamaknya, lalu dengan bagaknya menggali kuburan dan dikuburkan mungkin tadi. Padahal seharusnya prosedurnya itu, kalau Jalan Bakti prosedurnya melalui Pak Haryadi, laporannya ke Pak Haryadi, dan kalau ada kita di sini yang meninggal dunia Bapak dan Ibu, laporannya ke Pak Haryadi, kemudian ke pengurus pandang pekuburan, lalu nanti baru diletakkan di posisi yang pas, karena pandang itu sekarang kita susun Bapak Ibu, kita tata dengan baik. Sudah ditunjukkan titiknya baru boleh digali. Tapi tadi dengan KCE masih ada tanah kuburan yang lama, jangan yang ikut bayi lain katanya. Dan kami tadi berencana sore pukul 4 akan menyampangi rumah duka tersebut. Kalau sekiranya memang tidak mau, tentu kita klarifikasi dulu Bapak Ibu, kenapa tidak mau. Kalau mereka memiliki maksudnya memiliki ekonomi yang memadai, tentu mereka harus bayar dan wajib bayar. Tapi kalau miskin, warga miskin, itu memang ada dispensasi Bapak dan Ibu. Jadi tadi rencananya pukul 4 kami akan pergi ke rumah duka, tapi sebelumnya yang bagak tadi itu setelah ditelepon oleh Benny dan mohon maaf Bapak dan Ibu, sehingga proses pembayarannya akan segera dilakukan Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ke depan memang pandang pekuburan itu memang kita tertibkan Bapak dan Ibu, termasuk penataannya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu, surat permohonan pembentukan kejorongan wilayah kita juga sudah masuk ke Wali Negari. Harapan kita nanti segera direalisasikan oleh Wali Negari dan akhirnya Bupati mengeluarkan nomor registernya Bapak dan Ibu. Kami sampaikan kemarin ketika kita rapat Bapak Ibu wilayah Batang Luan ke Pertamina, itu dihadiri oleh Bapak Bupati di Musola Mujahidin di Jalan Polsek Lama ATS 18. Bapak Bupati mendukung pembentukan kejorongan di Batang Luan sampai Batang Toman itu dia minta 3 Bapak Ibu, tapi kita putuskan sementara 2. Batasnya Bapak dan Ibu, Batang Luan sampai belakang rumah Denny itu kan ada bancak-bancak tuh Bapak Ibu, sampai bancak-bancak ke belakang, masuk Gang Rambutan juga, terus ke rumah orang tua mertua Benny, itu kemungkinan di kesini mertua Benny itu kemungkinan masuk
Batang Luan Pertamina. Nama jorongnya nanti Simpang 4 Lintang Selatan. Nah, itu nama jorongnya kalau dikabulkan nanti. Kemudian dari Pertamina ini Bapak Ibu, tanah Pertamina kan masih ada tanah kosong di belakang itu Bapak Ibu. Terus ke jembatan Batang Toman, terus ke belakang PLN. Itu antara Batang Toman dan Batang Tipo itu Bapak Ibu, sebelah kiri 100 meter dari pinggir jalan ke dalam itu masuk Bandarjo, 100 meter kesananya masuk kita atau masuk Simpang 4 Batang Toman namanya. Jadi ada dua kejorongan kita nanti Bapak Ibu insya Allah. Yang pertama Simpang 4 Lintang Selatan, kita yang sekarang ini termasuk kepada kejorongan Simpang 4 Lintang Selatan. Kemudian satu lagi nanti Simpang 4 Batang Toman. Nama kejorongan itu kenapa itu? Karena harus mengikuti nama kejorongan induk Simpang 4. Jadi itu informasi mungkin yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi mohon Bapak Ibu, yang pertama tadi masalah pandang pengguna kita yang belum lunas, mohon segera dilunasi karena uang yang terpakai itu sekarang pembayar tanah itu adalah uang pribadi dari Bapak Haji Benny Saputra, anak mendiang Bapak Haji Ramlan, sebanyak 125 juta itu dipinjamkan secara cuma-cuma Bapak Ibu sudah selama 5 bulan ini. Itu mungkin informasi yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Selanjutnya sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Rio, mari kita bacakan semuanya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Rio kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan pada Bapak Ustadz Rio yang membacakan kalam ilahi di hadapan kita bersama. Semoga cara kita ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Ustadz untuk memberikan tausiah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan langsung nanti ditutup dengan doa. Pada Bapak Ustadz kami silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Sama kita hormati pengurus Mushola Baitul Amal beserta jajarannya. Selanjutnya insyaallah calon-calon Bapak Kepala Jorong, mudah-mudahan jadi jorong gitu ya Pak ya. Ada cukri serati 50 kakak. Wah, lewat berarti setidak-tidaknya punya kakak 150. Bisa satu kejorongan. Mulai kini celik-celik lah. Sia-sia nak calon jorong si untuk ya. Selanjutnya kepada tokoh-tokoh masyarakat. Ini yang mama, alim ulama, jadi pandai, suluh bindang dalam negari. Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito, kepada pemuda, seterusnya kepada kaum ibu, undukan luang, teristimewa kepada anak-anak kita yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur yang mendalam kepada Allah taala malam kini dengan izin beliau, dengan izin Allah. Berikan kita kesehatan, diberikan kita kesempatan untuk memperingati Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rutinitas kita sekali dalam setahun. Artinya Bapak Ibu, cerita ini tidak akan pernah bertukar. Ceritanya akan tetap itu juga, namun versi ustadznya yang menyampaikan dengan cara yang berbeda. Tentunya harapan kita dengan memperingati Isra wal Mi'raj ini, bertambah iman, bertambah keyakinan, semakin kokoh akidah, semakin kuat tauhid, yang tentunya itulah pondasi pertama. Ndak adole yang minta-minta ke dukun, yang ndak adole do yang memaga-maga kebun sawitnya ke dukun, ndak adole do yang meminta lakinya pitunduk. Jadi ini masalah akidah. Ketika seorang ibu datang ke Ambo Ustaz, tolong rukyah suami Ambo. Bago minta dirukyah suami ibu, karena patang memintaannya pitunduk ke dukun. Bago permintaan suami ibu pitunduk ke dukun,
pemain tangan Ustaz, penjudi, aco abi piti beli chief, sehingga didakwahi sekali dua kali tak mempan. Akhirnya ada kawan menunjukkan mintaan pitunduk ke dukun. Setelah dimintaan pitunduk ke dukun, benar satu tunduknya lelaki kenya bapak ibu. Tapi repot ibuku jadinya. Batu kamapai nyosang laki mai kui. Kapasa mai kui, beralik mai kui, tasasak ke kamar mandi pun mai kui. Akhirnya setelah diruqyah, dimasukkan jin oleh si dukun, yang kita tahu datang ke dukun itu hukumnya syirik. Baik ibu, dah siap kita? Nah, gantian kita ngecek ya. Nah, salat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambo sengaja pakai saliko. Iko bendera Indonesia, iko bendera Palestina. Iko hadiah yang ambo dapatkan dari seorang syekh di Palestina ketika kami di KNRP. KNRP itu kepanjangnya Komite Nasional Rakyat Palestina. Untuk Pasaman Barat, KNRP kini diketuai oleh Ustadz Indra Budiman, termasuk ambo anggota yang berkegiatan untuk terus menyampaikan kabar tentang Palestina sambil mengetuk pintu-pintu muslim yang bisa bersedekah berupa harta, berupa barang yang insya Allah kita salurkan lewat KNRP. Saliku memang ambo sukui. Kenapa? Setiap memperingati Isra wal Mi'raj, terbayang bagi kita Masjidil Aqsa hari ini. Masjidil Aqsa yang Allah katakan dalam Al-Quran perang abadi. Ya Ibu, ikut perang abadi. Apa itu perang abadi? Perang yang tidak akan pernah berakhir sampai akhir zaman. Paling gencatan senjata, Ramadan berhenti sejenak. Setelah itu digempur lagi. Seminggu yang lalu ketika dan sanak kita orang Palestina salat subuh berjamaah digempur. Ada yang mati 20 orang. Ada yang mati 40 orang. Ada yang mati 60 orang ketika salat subuh. Kalau dibawakan ke diri kita, pai salat subuh lah tabayang wa kakanai bom di orang. Lai katibo kita bapak-bapak. Cuma kita bayangkan ke diri kita. Sementara di Palestina, walaupun harus mati mana, tidak pernah yang namanya meninggalkan salat subuh berjamaah. Dan ini sudah ditetapkan Allah dalam Quran perang abadi. Setiap anak yang lahir dari ibu-ibu Palestina, rata-rata yang lahir itu anak laki-laki. Kamba tigo bagi laki-laki. Ndobara padusida. Umur 7-8 tahun sampai 12 tahun. Bedanya jo kita orang Palestina tu badannya kadang-kadang. Sehingga berumur 8 tahun, lah bentuk badan ambo gua. Sudah disuruh oleh ummi mereka. Kecil umaknya ke anak 8 tahun, nak berjihad di jalan Allah. Pertahankan Masjidil Aqsa. Kalau anak-anak gitu risiko mau 8 tahun, mengapa pandainya Bapak Ibu? Main HP. 8 tahun di Palestina sudah memegang senjata. 12 tahun perempuan pun ikut. Apa kata umi mereka? Pai sekolah kamu, berangkat sekolah nak. Sedang perang umi, kutitip engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pulang sekolah nak SD itu lah meninggal di jalan. Pernah mereka bersedih, menangisnya apa? Ya Rabb, pertemukan kami di surga. Anak-anak gitu disikori naik sebut suruh libur sekolah. Jangan sekolah lena hari hujan beko. Damam pulang di situ yo damam jadinya. Kena ibu doakan damam. Maka apa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Isra wal Mi'raj tidak akan pernah bertukar ceritanya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa 1.500 km jaraknya. Siko ke Padang 175 kilo.
Ditempuh dengan mobil habis waktu 3 jam. Ya. 1.500 kilo Haram ke Aqsa hanya beberapa menit bahkan detik sampai. Naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sampai lagi ke tujuan, bertemu Allah di Sidratul Muntaha, dapat perintah solat, turun dalam 1 malam. Apa kata jahiliyah kepada Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Abu Bakar, percaya engkau Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7 dari Haram Aqsa, lalu pulang lagi hanya dalam 1 malam ke bumi. Apa jawaban Abu Bakar, Bapak Ibu? Kalau ada cerita yang lebih besar dari itu, kalau ada cerita yang lebih besar dari itu, maka aku akan tetap percaya. Aku akan tetap yakin kalau seandainya ada cerita yang lebih besar dari itu yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kini itu yanglah hilang dari kita. Apa buktinya? Di mana-mana masjid muslim, mushola muslim, apabila dikumandangkan azan subuh, dikumandangkan azan 5 waktu, banyak yang tak sanggup datang ke masjid. Padahal kalau kita kuku dapat 2 rakaat sebelum subuh, lah sagadang isi langit, sabanyak isi bumi, bahkan apa yang ada di antara keduanya. Hadis ini hasan. Kisah cerita sahabat Abdullah bin Maktum. Abdullah bin buta, Bapak Ibu. Ketika beliau datang ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah, orang model ambo wajib solat berjamaah ke masjid. Kenapa wahai Umi Maktum? Karena memang ambo buta. Aku buta ya Rasulullah, tidak tahu jalan ke masjid. Dalam hadis ini ceritakan, terdiam Rasulullah. Terdiam Rasulullah, kecil Abdullah bin Maktum, berarti boleh aku solat di rumah karena buta, karena Nabi tak akan memberikan jawaban. Setelah Abdullah bin Maktum keluar dari rumahnya Rasulullah, ditunggu di Nabi balik keluar. Bu, Pak, apa kata Rasulullah? Hei, tunggu dulu Abdullah bin Maktum. Walaupun engkau buta, engkau tetap wajib solat berjamaah ke masjid. Engkau tetap wajib. Sehingga Bapak Ibu, pailah Abdullah bin Maktum solat ke masjid. Namanya orang buta berjalan ke masjid, Pak, acuk tak licik. Terjatuh Abdullah bin Maktum. Setelah itu ada yang membantu, ditolong seseorang. Jatuh lo balik, kan ditolong lo, dia orang balik bangkit, Pak, dari jatuhnya. Jatuh lo balik, dibantu lagi. Abdullah bin Maktum bertanya kepada orang yang menolongnya, wahai orang yang membantuku kembali berdiri, siapa engkau? Siapa engkau yang membantu ambo? Yang menjawab, Pak, apa jawabannya? Saya syaitan. Jadi yang menolong Abdullah bin Maktum kotagak syaitan. Pasti kita bertanya, bakok ditolong syaitan lu nyoba jalan ke masjid? Dengarkan baik-baik. Jatuh pertama wahai engkau Abdullah bin Maktum, habis dosamu dihapuskan oleh Allah. Jatuh yang kedua, habis dosa-dosa keluargamu diampuni oleh Allah. Jatuh yang ketiga, habis dosa senasabmu diampuni oleh Allah. Maka aku bantu engkau, didukung oleh setan, Bapak Ibu. Didukungnya dari setan gua Abdullah bin Maktum, diantaranya sampai ke masjid. Diantaranya sampai. Ditanya di Abdullah bin Maktum, engkau setan, biba aku bantah nama ke masjid. Ketik setan, beko jatuh lo balik. Abi lo dosa orang sekampung. Jatuh pertama, abi dosa pribadi. Jatuh kedua, abi dosa keluarga. Jatuh ketiga, abi dosa senasab. Kok jatuh aja balik? Maka daripada acuk-acuk je kau jatuh, adilah mau gendong wantan capek ke masjid. Daripada banyak dosa yang diampuni. Kata Syekh, Papa boleh mau bertanya, kau yang hadir punya lah, yang tak hadir bakal bertanya. Yang hadir kau lah istiqomah datang solat berjamaah ke masjid subuh.
Kalau alun le jadikanlah Isra Mi'rajku kembali ke Allah. Ndak lain dah Pak. Dunia ditinggalkan, kubur pandam perkuburan lah dipasan. Lah papasan masing-masing yang tampek. Alah. Ya mana lah kau? Nyok kini yang memasang bara kakak. Berapa kakak? Luas kuburan? Cukup untuk yang memesan? Nggak cukup dah. Apasan lah capek-capek. Daripada ndak dapat berku tampek. Bu, apakah boleh kita memesan pandang kuburan gancak dipasang dari kini? Ambo lah mau sampaikan ke istri, kalau mau mati kuburkan di samping ayahmu di batang lingkit. Ambo kalau mau pasang takut Ustaz. Tayo mati besoknya. Jangan takut mati. Mati itu kedatang yo. Maka mu suruh buat pandang kuburan di kampung kita Minang. Meninggal suami. Sang suami dijapui dari kemenakan dari kampung. Kecil kemenakan, mamak kami bawa pulang. Dek dan anak ndak boleh dibawa pulang. Basal siap penapek. Lah mati lu mamak, lah mati lu ayah dulu. Maka timbul pasalisihan, timbul percakapan di situ. Kalau lah dipasang namanya lah bawa siat bu. Di mati biswa. Itu dah kata Jawa itu dah. Dan kita pasang pandang perkuburan kau lah pasan tampek masing-masing. Ambo yang dibawa umpun jari yang tentu ambo. Ambo yang dibawa umpun kiambi itu. Pesan, wasiat. Sehingga tadi tetap. Dia tetap benar. Maka ikut masalah besar Abu Bakar menjawab, ambo percaya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukankah permintaan kita hidup di dunia itu tenang, bahagia, betul? Jangan kena salam buang, jangan kena stroke ni berfikir. Hidup tu nyaman. Kalau memang itu permintaan kita bersama kepada Allah, jadikan Isra wal Mi'raj salah satunya apa? Makmurkan masjid. Ikhlas tu diukur dari berapa besar memakmurkan masjid. Tak bisa ikhlas tu diukur pakai dengar cerita bu. Amo dengar cerita. Seorang kiai punya dua murid kesayangan. Kiai ko punya pesantren, murid kesayangannya dua. Cik namanya Ali, cik namanya Umar. Kalau sambung Ali dan sang Ali lah tamai dari pesantren. Kerajonya po bakabun ubi. Setelah ubi dicabui, dipilihlah ubi yang paling rancak untuk diberikan kepada kiai. Lama masuk ubi ke ruang, bertamu ke pesantren. Assalamualaikum kiai. Salam. Siapa? Ali, muridmu. Masya Allah, murid kesayanganku. Apa yang kau bawa Ali? Membawa ubi wahai kiai, yang terbaik yang kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, yang namanya kiai kan orang soleh. Apa je kiai? Istriku, Ali bawakan kita ubi. Kira-kira apa yang bisa dibawa Ali pulang? Apa balik situ ya kau? Kata sang istri, kemarin ada orang menyumbang seekor kambing untuk yayasan kita, tapi tidak terawat, tidak ada yang mau masih makan. Biarlah Ali bawa kambing itu pulang. Dibawa dia Ali kambing yang pulang pak. Tiba di jalan basali si aja Umar. Ali dari mana? Pulang dari tempat kiai. Di mana pe kambing? Dia kiai. Kenapa kiai kasih kambing? Karena mau bawa ubi. Kata Umar, ubi saja dibawa dapat kambing. Kalau bawa yang lebih dari itu, dapat? Kan dah ikhlas kita tu loh. Sehingga Umar pun berfikir macam pikiran kita. Di balinya durian 3 kadang-kadang dibawa lo ke tempat kiai. Assalamualaikum kiai. Salam, siapa? Umar, murid kesayanganmu. Kenapa datang? Rindu denganmu kiai. Apa yang kau bawa? 3 buah durian besar-besar. Ikhlas untukmu kiai. Oh, bahasa buik lo ikhlas ya. Kata sang kiai kepada istri, istriku, Umar datang lagi bawa durian 3 buah. Apa yang bisa dibawa Umar pulang? Dolai ini dah. Kambing yang tadi dibawa Ali. Kalaupun inyo mau pulang, ada ubi yang dibawa Ali tadi. Ali agi ubi dapat kambing, Umar agi durian dapat.
Pak, ini cerita dahsyat. Ingin nyaman rumah tangga, masjid. Kena ada dulu suami bertanya ke Rasulullah untuk suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Dengarkan. Kata Rasulullah, seorang sahabat mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, istrimu kuek. Cerewet. Banyak kandak. Banyak permintaan. Tak mau diatur. Tak mau disuruh yang baik-baik. Kata Rasulullah, apa salahmu sebagai seorang suami? Datang lagi suami yang kedua mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, di rumahku banyak tikus. Di rumahmu banyak manci ya Rasulullah. Kalau bapak ibu didatangi orang yang bertanya tentang masalah manci, apa jawab kita? Pak pengurus, di rumahmu banyak manci, apa solusi? Apa kata Pak pengurus? Racun manci itu. Nabi beda jawabannya. Apa salahmu sebagai seorang suami sehingga banyak tikus di rumahmu? Seolah-olah apapun permasalahan rumah tangga kita dalam kehidupan kita, ketika kita punya istri dan anak, semuanya bergantung kepada amal ibadah kita. Cubalah bapak-bapak, solat subuh berjamaah rutin, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki rumah tangga kita. Kalau kita ingin diperbaiki dunia dan akhirat kita, gampang. Jaminan dari Allah taala, perbaiki solatmu, ku perbaiki kehidupan. Perbaiki solatmu, ku perbaiki kehidupanmu. Maka itu tiangnya saudanya. Maka mereka yang ada di Siko tidak pernah meninggalkan solat subuh berjamaah dalam kondisi apapun, bagaimanapun, di bawah bom, di bawah desingan peluru, di bawah subhanallah bom-bom yang tidak jelas, mereka tetap datang subuh berjamaah. Mantan aja ke situ tuh. Mantan aja, tapi tidak pernah takut. Kenapa? Subhanallah, ketika mereka mati dalam keadaan salat berjamaah, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menganggap mereka sebagai mati syahid. Apakah dia bawa, Bu? Habis. Tidak ada yang akan berbuah kebahagiaan apabila didasari cinta dunia. Tidak lain. Makanya cerita akidah, pernah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlayar di Laut Merah, laut sedang gilo, ombak besar, luar biasa, besar ombak. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melumpek dari kapal, langsung terjun ke laut yang waktu itu laut begitu ganasnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sahabat-sahabat yang ikut berlayar dengan Rasulullah ikut lu melumpek ke laut. Mau tanya Bapak Ibu, Mbo undang Bapak Ibu ke Sasak makan gratis. Ambo yang membayi. Setelah kita makan gratis sama-sama, Mbo ajak Bapak Ibu berlayar ke lautan Sasak. Tiba-tiba ketika ombak sedang menggilo, Ambo melompek ke laut. Kira-kira Bapak Ibu satu melompek ke laut. Bapak Dian memang mati seorangnya. Nak ke ditolong Ambo dulu. Ini luar biasa, ini ilustrasinya. Ketika Nabi melompat, sahabat melompat. Lawi gilo Pak, tipu di awak dulu. Coba bayangkan, Bapak Ibu hidup di zaman Rasulullah, diajak Nabi berlayar di atas kapal besar. Tiba-tiba kita bayangkan Nabi melompat. Kira-kira Bapak Ibu melompat enggak? Pak, melompat enggak Pak? Apa alasannya Pak? Enggak pandai berenang? Lah tuh, sebagainya macam. Tapi bayangkan sahabat mencari Nabi melompat ke laut itu, melompat loh saudara. Lalu setelah itu Nabi berenang, naiknya ke kapal balik. Ditanya oleh Rasulullah, sahabat pun naik. Kenapa kalian melompat, kata Rasulullah. Bakok melompat kalian, kata Rasulullah. Apa jawabannya Pak? Sederhana saja. Karena engkau melompat ya Rasulullah. Karena engkau kick. Ini yang susah hari Bapak Ibu. Jangan kedukun juga. Jangan berbuat syirik juga. Jangan melawan ke suami. Melawan juga. Yang bapak-bapak tuntun istri ke jalan yang benar. Yang bapak-bapak jangan judi online, main chief. Ternyata yang menang sih bandar judi.
Na'udzubillah, 6 miliar satu pagi. Buka rekening subuh 7 miliar. Balik chief, lah dikontrol dari jarak jauh. Siapa ke mana? Lah tentu tuh ada kodenya tuh. Sekian banyak yang ikut judi online dikontrol dari Thailand. Ada Thailand judi bandar. Ada Ustaz Goh. Coba lihat Facebook Cino dan beliau bandar judi di Thailand. Apa katanya? Yang main judi lah dikontrol di komputer. Sianan kagiak manang sehari itu. Dan ketika kita menang, disitulah timbul berangan-angan karena pernah menang. Menang sekali, kalah 100 kali. Yang terbayang apa? Menangnya saja, tidak terbayang kalah. Akhirnya apa? Terjebak lagi dalam dosa besar. Oh, mau cari tuan melihat bagaimana tamsilan yang nampak di Islam Barat ketika orang berenang di sungai. Ibu, berenang di sungai darah dan nanah. Sungai darah dan nanah berenang. Minumnya Jibril, siapa dia itu? Siapa orang yang berenang di sungai darah? Pemakan riba. Karena ini ya. Bapak Ibu tahu Ustaz Abdul Somad? Tahu? Ditanya jamaah, Ustaz, saya melamar pekerjaan di suatu tempat. Yang pekerjaan yang ambo ramal itu bidang ambo. IP-mu ampe di bidang itu. Lalu ada satu orang lagi yang melamar yang dia bodoh. Dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan itu. Kedua-dua kami sama dites, Ustaz. Setelah dites, lulus kedua-duanya. Setelah tes, ada tes celepo tas. Diminta pitih kami masih yang 10 juta. Bolehkah saya membayar uang yang 10 juta itu, Ustaz? Kecek yang bertanya. Kalau memang seandainya pekerjaan itu diberikan kepada orang yang tidak benar, yang bodoh tadi, lalu dimasukkan dia bekerja di tempat itu, akhirnya pekerjaan itu jadi hancur, perusahaan itu jadi hancur, sementara engkau punya kemampuan, engkau bisa melakukan pekerjaan itu, ketika dia minta 10 juta, silakan bayar 10 juta. Artinya apa? Bukan menyogok, tetapi sedang mengambil hak kita di situ. Saya ambil hak awak. Daripada bingung masuk. Secara fikih masih boleh. Yang menerima pitih yang berdosa. Kita yang memberi, kalau dalam fikihnya sedang mengambil hak gitu. Daripada jatuh kepada orang yang tidak bertanggung. Lah, Ustaz, pertanyaan kedua. Bagaimana dengan PNS? Ada PNS itu? ASN ada? Mohon maaf. PNS ada? Bagaimana dengan PNS, Ustaz, yang SK-nya tergadai di bank? Tahu ya? Gimana? PNS yang menggadaikan SK-nya di bank, dia mengambil uang dengan SK itu. Apa kata beliau? Saya PNS. Kebetulan uasku dosen. Tidak pernah seumur hidup saya selama jadi PNS, SK saya tergadai di bank. Secara tidak langsung hanya kecek kan, siapa PNS yang menggadaikan SK-nya di bank, dia telah berbuat baranang langsung darah besok. Payah bu, istiqomah itu sulit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Siapa orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah mereka dengan ucapan hanya Allah Tuhan, tidak akan riba, tidak akan syirik. Pak Ibu, mohon maaf, kalau ada di kampung-kampung kita banda-banda, sungai-sungai, bamasuan lawak. Namanya apa? Ikan larangan. Supaya jangan diciluk orang mapangan ikan larangan kau. Bau juah. Kok nyampang tak ciluk orang lawak kau dia makan ba apa wi manggadang, manggambuang. Kok sampai mati orang yang memakan lawak kau sia yang nanggung dosa. Uang nama uduah. Uang yang minta uduah no kan dah. Rumit kan? Sama riba yang mencatat, yang menunjukkan,
yang menyaksikan, yang memberi, pokoknya situ karena itu lah. Kalau lawak bau dua tadi mati oleh bau dua siapa yang ngomong sadoe. Berarti kalau dalam hukum akidah baca larangan lawak nombor 2. Larangan lawak, isi lawak, setelah itu kumpulkan masyarakat, tanamkan akidah. Apa akidah? Ternyata mencuri, mengambil hak orang lain dosanya besar. Jelaskan secara detail. Kodosoyo nanti begini begitu. Kalau orang lah paham tentang hukum mencilok, mangaju lawak tu ke diudu-udu aneh. Iya. Nilainya sepakat baik dah. Sepakat. Tuh, Umar bin Khattab datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ambo menanam gandum. Tapi tiap malam gandumku dimakan babi kena cilok. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu kejadian kepada dirimu, pasang perangkap, pasang jahe. Setelah itu dipasang perangkap, pasang jahe, datang Umar balik. Ya Rasulullah, masih hilang, masih kena cilok. Kata Rasulullah, itu tabunganmu di akhirat. Kalau kini kalau ada punya sawit kita pasang CCTV yang pakai baterai. Lalu tiba-tiba ada cara lain. Apa itu? Datang ke Pak Dukun. Mintaan kayaknya ube apa? Kalau pencilok masuk ke dalam kabun, ndak bisa nyo keluar dari kabun awak do. Ba puta-puta situ meh. Ternyata kalau dengan akal banyak bantuan. Dengan syariat ada syirik. Siapa yang melakukan? Ada bantuan jin di dalam pekerjaan awak tadi. Setuju? Setuju. Doa setuju dah. Abatilah pakai KB saudara dia. Ini masalah. Sama riba. Bagaimana doamu akan dikabul? 3 doa yang paling mustajab. Pertama apa? Doa seorang yang terzolimi. Kalau ada orang terzolimi, mustajab doa. Walaupun yang terzolimi itu kafir. Lu kaya nama. Kalau orang kayu terzolimi Ferdi Sambo tu ya. Walaupun yang terzolimi itu kafir. Yang kedua, siapa doa yang terkabul? Musafir. Semakin jauh berjalan, semakin terkabul doa. Kecuali ada satu doa musafir tidak terkabul doanya karena pakaiannya haram, makanannya haram. Mohon maaf, riba tu induknya haram. Kini lah model ekolo sistemnya Bapak Ibu. Pernah tak Bapak Ibu mendengar dana kewer-kewer? Bantuan Garuda macam-macam. Bahkan hari ini lebih parahnya, tanpa agunan, tanpa jaminan. Buatlah kelompok. Itu caranya gini. Buatlah kelompok, kami berikan bantuan. Ternyata hebat mereka. Mereka hanya bikin ketua kelompok. Sang ketua lah yang meminta-minta ke bawah. Anggota talambek membayar. Dengan cara itu mereka merusak ukhuwah kita. Anggota, ketua dengan anggota yang lain bercakap karena tidak jujur membayar daripada hutang. Awak nama gaduh sudah itu. Lalu bagaimana caranya? Ayat tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Biarlah disabui orang bansai pada meminjam. Setuju? Biarlah tak raya potidoh, yang penting ridho Allah. Setuju? Biar boleh. Biarlah tidak dipandang oleh manusia, asalkan dipandang oleh iya tuh. Kenapa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kepada mereka malaikat-malaikat Allah turun. Diturunkan kepada mereka malaikat-malaikat Allah. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan pula kamu bersedih hati. Kenapa? Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena apapun yang tak kau dapatkan, semuanya akan diganti dengan surga yang terbaik.
surga yang terbaik. Biarlah miskin dunia terus kaya di akhirat. Kado tamsilan orang yang memotong-motong lidah. Jibril, dia siapa? Pendusta, pembohong yang menasihati orang lain yang padahal dia tidak pernah melakukan apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Dia yang menggibah, dia yang memfitnah, dia menasihati orang lain sementara dia tidak mengerjakan apa yang disampaikan kepada orang lain. Tuh ibu, hati-hati lidah. Setiap baca Yasin lah kita baca ayat tu nabu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lanjut. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari itu mulut kami kunci. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan bicara. Ketika dia tidak bicara yang tidak baik-baik, maka lebih baik diam. Kau banyak mana nampak. Pergi baralik lah dapat cerita. Dan baralik orang kayu tapi tenda lusuh saja. Yang baralik orang kayu sambal 3 macam saja. Lah mulai dimakan sambal lah mulai basi, mulai cuba daknya. Pernah mulai itu. Bapoto ke dalamnya nak daru marapulai nak daru le rancak putih apa kile marapulai hitam gapuk puluh tambah potong. Jangan pernah sampai Nabi ajarkan kita bertamulah engkau ke rumah saudara muslimmu setelah lepas keluar dari rumah saudara muslimmu jadilah orang buta dan bisu betul lidah bisu. Jangan pernah ceritakan. Mataramu ke rumah Pak Jorong lah, Allah Pak Jorong lah tambuk-tambuk kursi atau ganti itu. Jangan ucapkan. Buta, bisu. Jangan pernah berkata ke siapapun tentang aib saudara muslim kita. Lidah. Tamsilan ketiga. Nampak orang di tangan kanannya daging baik, di tangan kirinya daging busuk. Lalu dimakanlah daging busuk. Jibril, siapa dia ya Jibril? Gambaran umatmu sudah ada istri sah, masih mencari istri. Istri apa? Istri apa bu? Istri simpanan? Ada istri simpanan sih kau. Bapak ibu, kau ibu baca. Kalau babunyi HP apa-apa aku jam 2 balik malam, tiba-tiba lari nyu keluar. Curiga. Kajanya keluar. Mana udah keluar? Cari sinyal gitu ya. Kalau lah mulai HP pakai kunci pola, HP pakai sidik jari, hanya suami yang membuka. Curiga. Iya tuh. Apa-apa Allah tuh Pak. Percayalah. Kalau memang hanya mampu satu, jangan ditambah. Percaya Pak. Bukan berarti tak boleh nambah. Silakan. Boleh 1, 2, 3 sampai. Yang penting berlaku adil. Dan adil ini berat. Sekali beragim saja tak sanggup. Tetapi apabila istri yang mencarikan, itu baru mulia. Lah ibu-ibu mencari untuk kami. Bang tolong nikahi ku kawan lamu ambo. Nyo jando bang, anaknya 3 kasihan awak. Nikahlah dia bang. Biarlah ambo jadi pertama dan kedua. Siap? Tak siap dah bu? Ambo bacakan dalilnya. Istri yang mencarikan baginya suami istri lagi, maka dia adalah istri yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Siap? Tidak, you masuk surga dulu Pak. Lari lagi jangan serubu dewan aja mau ada. Istri-istri yang mencarikan suaminya istri yang lain dijamin masuk surga tanpa hisab. Siap? Nah, kalaulah dijauhi je mentu itu Pak, jangan Pak pasun jo. Istri tak siap, tak bisa. Inyo tuh harus kamu perjuangkan. Karena dulu sebelum nikah sampai balik tahun memperjuangkannya.
Lama ya. Akhirnya apa? Ketika istri tak siap, kata Rasulullah, jangan ciptakan prahara di rumah tanggamu. Pakai cie saja. Cuman kalau ingin menyambut istri bertambah, ada saatnya. Kapan? Ketika menjaga ibu-ibu solat subuh berjamaah. Jagolah. Ya. Ambil air seketek, siram. Ndak juga jago ibu-ibu. Kau dapat bisikkan yang tadi. Apa bisikannya? Dia izinkan udah menikah malia. Jago nak kira-kira tunggu. Jago bu. Jago. Kalau ndak juga jago bini kau tak berperasaan itu dah. Akhirnya jagolah ibu tadi, langsung ke belakang. Kecewa ambil uduk, kiranya mencari sapu. Untuk menokok suaminya. Kecewa dah gitu ya. Makanya haram itu jangan. Banyak kejadian di rumah yang berukiah karena selingkuh, tidak selamat rumah tangganya. Kenikmatan sesaat menghancurkan keabadian kebahagiaan selama-lamanya. Maka Masya Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana berumah tangga. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang penting kalau istrimu kau nasihati hari ini, jangan harap nasihat itu masuk saat itu. Karena Nabi mencontoh, seorang perempuan apabila dinasihati 2 minggu nanti datang baru bisa masuk. Begitu otak perempuan. Beda laki-laki. Dinasihati gini bisa masuk gini. Perempuan tidak. Dinasihati gini 2 minggu lagi baru masuk. Sabar. Bapak-bapak, ketika istrimu marah luar biasa, cerewet, marah, maka kata Rasulullah, jurus yang paling ampuh adalah diam. Yang mewah. Tapi kadang-kadang ketika iman tak bisa mengimani, tajawik juga. Akhirnya jatuh talak 1000. Talak 3-nya pak. Dia genya 1000. Tak bisa pulang. Ini kebahagiaan rumah tangga. Bayangkan ibu, tanya ke ibu. Bu, kita bercakap, suami istri bertengkar. Yang salah suami, yang minta maaf istri, yang dapat pahala sia. Coba bu, kita bertengkar suami istri, yang salah suami, yang minta maaf istri, yang dapat pahala sia. Keduanya. Unik tak? Yang salah suami, yang minta maaf istri, dapat pahala keduanya. Yang salah istri, yang minta maaf suami, dapat pahala keduanya. Lu cie-cie dah. Kenapa? Begitulah Nabi katakan, rumah tangga itu ibadah yang paling lama dan yang paling besar pahalanya. Sanggup nak memaafkan, sanggup nak menerima kekurangan pasangan awak, sanggup nak menerima dia apa adanya. Itu baru hebat. Kalau itu kita pertahankan, jadilah rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Dengan kondisi apapun akan tetap bersama. Lalu terakhir Bapak Ibu, mi'raj, dapatlah perintah solat. Di sekolah timbul dalil bahwasanya dalam Islam tidak ada orang menjadi doh. Bapak Ibu, percaya je kita orang menjadi lah. Orang bangkit dari kuburnya. Percaya? Beku tak percaya, tibunya beku malam ke rumah ibu. Percaya apa tak? Mau jelaskan. Yang bikin kuburan retak siapa? Contoh, nampak ada seseorang orang di kuburan, lalu kuburan itu retak, timbul masuk di dalam. Siapa punya kerajaan? Siapa yang punya pekerjaan? Jin korin yang meninggal. Apa buktinya? Di langit pertama bertemu arwahnya Nabi Adam. Ternyata benar, arwah orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, Allah simpan di Iliyin, di langit. Dan lagi kedua lagi sampai Adam sampai Ibrahim disimpan. Tidak ada arwah kembali ke bumi. Kita ke puasa, hati-hati dalam pemahaman. Ada orang memahami menjelang bulan Ramadan arwah pulang ke rumahnya masing-masing. Pernah mendengar? Sehingga sang rumah memasang singgang ayam, gulai kambing, diataan di belakang. Setelah dilihat pada pagi hari, singgang ayamlah habis.
Kane makan. Saya makan. Syaitan tidak ada arwah kembali ke dunia. Yang baik Allah simpan di Iliyin, yang buruk, yang banyak maksiat Allah simpan di Jin. Jelas. Mangat kepercayaan ini. Bertemu dengan Allah. Setelah itu Allah perintahkan nak jadi 50 kali Bapak Ibu. 5 kali. Maka puncaknya Mi'raj itu sholat. Ya, Mi'raj. Bagi bapak-bapak yang betul mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tolong yang 5 waktu jaga di masjid kalau sanggup. Silakan bapak-bapak berangkat umroh, berangkat haji. Sampai di situ beli batu cincin, beli parfum, betul Bu? Datang panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak ibu diusir dia. Haram. Solat. Tidak ada lagi yang memahami ibu, tidak ada yang melayani ibu. Semua toko-toko tutup. Solat. Mereka tidak lagi berpikir untung rugi. Oh, kalau tidak dilayani kepada rugi. Tidak. Ketika waktu solat masuk, semua tutup dan menghadap kepada Allah. Bahkan cari di Facebook, di Mekah dan di Madinah ada khusus bantu ambulan mengumumkan apabila masih ada toko-toko yang buka akan diikop, akan dihukum. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Terakhir Bapak Ibu, jamaah kami pulang umroh bulan Januari. Bulan Januari pulang umroh. Padang Arafah. Padang Arafah, Bu. Sampai apa? Wukuf di Arafah. Kini rumputnya lah setinggi 20 cm. Semua bukit-bukit yang ada di tanah suci menghijau. Apa itu? Pertanda-tanda akhir zaman itu sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi kiamat sebelum menghijaunya padang tanah suci. Kini lama hijau. Bertanya jemaah petang, baralah tingginya rumput di Arafah 20 cm. Harus dibabat sehingga banyak orang menggobaluk kambing kini di situ. Dan ini kabar petakut. Kalau tidak juga pulang kepada Allah, tidak sadar aja gitu loh. Masjid tetap lengang, hidup bertambah jo dan usia kita berkurang. Apa yang akan terjadi? Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang ketika dia melihat kuburan menangis Bapak Ibu. Ditanya dari sahabat yang lain, Utsman, sering Rasulullah membacakan kepadamu ayat tentang neraka, tentang surga. Engkau tidak pernah menangis. Tapi ketika engkau melihat kuburan, mengapa engkau menangis sampai tangisanmu membasahi jenggotmu? Apa kata jawaban Utsman bin Affan? Sahabatku, kuburan adalah awal perjalanan akhirat. Siapa yang selamat di sini, dipastikan perjalanan selanjutnya lebih mudah. Tapi siapa yang gagal, siapa yang diazab di kuburnya, dipastikan perjalanan selanjutnya lebih sulit. Maku ambu menangi. Lalu datang Rasulullah dengan elok. Hadis Ibnu Bukhari. Nabi lewat di 2 buah kuburan. Nabi terdiam. Lalu Rasulullah mengatakan, orang yang 2 ini sedang diazab di kuburnya. Apa dosanya ya Rasulullah? Kata sahabat yang lain. Tidaklah dia diazab di kuburnya karena dosa besar. Tidak karena dosa besar. Yang ini, kata Nabi, orang yang tidak mempedulikan percikan buang air kecilnya mengenai pakaiannya. Kan tak gadang tu Bu. Makanya disuruh kita buang air ketek itu duduk. Jangan tagak. Karena ini dosanya sudah lama diazab oleh Allah. Apa dosanya Rasulullah yang tidak mempedulikan percikan buang air kecilnya mengenai pakaiannya? Yang kedua ya Rasulullah, yang lisannya tidak pernah berhenti menghujat dan mengadu domba. Kata Rasulullah, belakang lama dia azab. Diambil di Nabi pelepah kurma yang masih basah. Nabi membagi 2 pelepah kurma itu, ditancapkan di masing-masing kuburan. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah Subhanahu wa taala
meringankan azab bagi keduanya sampai pelepah kurma ini mengering. Artinya mengering apa? Karena cahaya matahari sakit kurma tu lah kariang tu. Setelah pelepah kurma mengering, azab dilanjutkan kembali. Kita berfikir Bapak Ibu, apa yang kita siapkan menghadap Allah? Kalau hanya harta habis untuk dunia, apa yang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah? Tapi kalau masjid ramai, sang suami mengajak istri, anak didik baik-baik. Kini tidak ada jalan lain. Kalau Bapak Ibu ingin selamat anak-anak gitu, masukkan pesantren. Tidak ada jalan lain. Hebat pun ustadznya di Sikumaja, tapi nyulah punya HP pribadi nol besar. Iya Pak. Barang sunya anak-anak kita sudah ada PHP kok, payah apa nak? Maka jalan satu-satunya sampaikan kepada anak. Pastinya namuh. Susah untuk memasukkan anak ke pesantren, paksa. Mau itu cara yang gadang ini dah tamat di Al-Kahfi, mau masukkan lagi di Man PK Batang Pajak. Kenapa? Biarlah hari ini kita menangis di dunia nak, daripada kelak kita menangis di akhir. Tanamkan itu Bapak Ibu. Maka ingat pertanyaan para suami ke Rasulullah, seolah-olah ada dalil yang mengatakan kalau ingin baik rumah tangga, baik anak, baik semuanya, maka suami juga perlu perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu. Tidak dibuik-buik gitu Pak, tidak dibuik-buik gitu dah. Itu Rasulullah. Pertajam kebaikanmu, pertajam akidah, banyak melakukan kebaikan, maka Allah akan memperbaiki semua dalam kehidupanmu. Anakmu, istrimu akan diperbaiki. Aku meminta tinggalkan jual beli. Datang azan, lepaskan semua perniagaan. Sebagaimana mereka mencontohkan yang akhirnya daerah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Busahu gitu. Busahu sakit tenaga, panggilan azan datang, kita datang ke masjid. Bayangkan saudara kita di Palestina tidak pernah takut apabila harus mati dalam salat subuh berjamaah, dan kini akan terus terjadi. Cuma itu Yahudi itu tuh, kalau ada nakik ke puasa digempur pada itu. Seperti itu terus. Coba lihat berita. Lah kamandake ke puasa diserang lagi. Bahkan mereka ingkar janji dengan perjanjian yang mereka lakukan. Makanya dalam ayat surah Al-Isra itu, Yahudi akan membuat kerusakan 2 kali di muka bumi, dan mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar, kesombongan yang nyata. Makanya terakhir, ya, mereka selalu mengintip bakok di bomnya orang Palestina salat subuh. Karena mereka tahu, mereka paham Quran. Ditanya oleh seorang Palestina ke mereka, kenapa kalian tengok kami salat subuh berjamaah? Apa jawaban mereka Bapak Ibu? Itu ukuran bagi kami. Kalau salat subuhnya umat Islam sudah sebanyak salat Jumatnya mereka, berarti kami sudah diambang kehancuran. Tahu ya Pak? Kalau salat subuhnya umat Islam sudah sebanyak salat Jumat, berarti kami Yahudi sudah diambang kehancuran. Lihat sebanyak salat Jumat kita sih Pak. Lalu cobalah. Tetapi apabila salat subuhnya sudah sebanyak salat Jumat, tidak perlu lagi diperangi, kami akan hancur dengan sendirinya ketika umat Islam sudah memakmurkan masjid-masjid mereka. Tentunya tidak hanya sekedar cerita. Di dalam neraka jahanam ada palung. Kalau belajar kita geografi dulu, masalah laut terdalam, laut dan paling dalam itu namanya palung. Dan di dalam palung-palung neraka jahanam itu Allah sediakan 1 ekor ular masing-masing palungnya, dan ular itu bernama Sujaul Aqra. Sujaul Aqra. Apa bisanya? Badan 1, kepala 99. Dimasukkan orang yang tak solat ke dalamnya. Ketika 1 gigitan menggigit orang yang tidak solat, begitu luar biasanya bisanya ular Sujaul Aqra mendidih darah, mata lepas dari rongganya, melepuh, kulit terbakar. Begitu seterusnya mereka digigit oleh ular Sujaul Aqra. Khusus azab bagi orang yang meninggalkan solat. Ditanya oleh jamaah ke Ustaz Muhammad Soleh Fauzan, Ustaz, apakah sama ketika suami memimpin istri solat berjamaah di rumah? Apakah sama pahalanya solat berjamaah di masjid? Tidak, tidak sama.
Yang laki-laki tetap diukur berjamaahnya di masjid. Bila kita boleh berjamaah di rumah, silakan tarawih besok jamaah di rumah. Bapak datang isya berjamaah di siku besok, dak tarawih siku dah. Di mana tarawih Pak? Di rumah sama istri. Silakan. Boleh. Dan itu lebih baik kalau memang bisa jadi imam di rumah. Tapi yang pendek-pendek nayan 3 rakaat kalau lawahat macam kan? 3 rakaat panjang-panjangkan. Itu boleh. Tapi untuk solat wajib tetap di masjid bagi yang laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Tak panjang lebar, semoga bermanfaat. Agak kari seketik, tinggallah riba tu nih. Lalu nas hutang kita tu. Lalu nas. Alun je lunas berapa kali kau si kuah. Kau bantu bertambah-tambah je boleh, bertambah-tambah je boleh ya. Astagfirullahalazim. Lunasi. Jauhkan judi. Jauhkan maksiat. Jauhkan dosa-dosa, apalagi syirik, apalagi mempersekutukan Allah. Dosa-dosa besar. Dengan harapan kalau kita jauhi, Allah mudahkan perjalanan kita selanjutnya. 10 hari, sabali juga kepala memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sebelum kita tutup, doa bersama kita. Muhasabah. Astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya Rabb, alhamdulillah. Kau titipkan Islam di dalam hati sanubari kami yang paling dalam. Bersyukur kami lahir dalam keadaan Islam. Agama yang rahmatan lil alamin yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diwariskan oleh bapa kami Ibrahim alaihissalam. Ya Rabbal alamin, betapa sulitnya istiqamah ketika Isra wal Mi'raj diceritakan di hadapan kami tentang kisahnya Rasulullah dengan segala tamsilan yang kau nampakkan kepada Rasulullah. Dosa-dosa besar, dosa riba, dosa makan yang haram, dosa berzina, semuanya yang kau berikan contoh cerita yang dahsyat. Tetapi kami tetap berada dalam lingkaran itu ya Allah. Hari ini riba belum selesai dalam jiwa kami. Dengki, hasad, dendam, takabur masih bersarang dalam hati kami. Ya Rabbal alamin, apa jadinya ketika kelak kami mati dalam keadaan kekafiran? Kami mati meninggalkan dendam, kami mati meninggalkan riba. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kiranya engkau mungkin hari ini ada di samping kami. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami pejamkan mata kami malam ini dan kami hanya bisa berangan-angan seandainya engkau hari ini ada duduk di depan kami atau di samping kanan kiri kami ya Rasulullah. Lalu engkau bertanya kepada kami, apa yang ingin engkau sampaikan kepadaku? Ketika mungkin ya Rasulullah engkau bertanya kepada kami karena engkau mencintai kami, karena engkau rela mengorbankan engkau berada di neraka menjadi tumbal untuk umatmu asalkan umatmu berada di surga. Lalu tiba-tiba hari ini malam ini berada engkau di depan kami lalu bertanya kepada kami, apa yang ingin engkau sampaikan kepadaku? Kami takkan sanggup bicara sepatah pun dari Rasulullah. Tak ada yang bisa kami ucapkan. Kami malu untuk berkata-kata. Masjid yang kau suruh dimakmurkan, kami malas untuk datang ke masjid. Istri kami yang kau suruh untuk menjaganya dengan syariat, kami biarkan mereka membuka aurat. Anak-anak kami yang kami perintahkan, ku anfusikum wa ahlikum nara, jaga dengan harta jiwamu sekuat tenaga dari siksa api neraka. Kami biarkan mereka larut dalam teknologi yang melalaikan mereka dengan Allah. Seandainya engkau ada di depan kami hari ini ya Rasulullah, yang bisa kami lakukan hanyalah meneteskan air mata karena malu. Yang bisa kami lakukan hanyalah menundukkan pandangan, tak sanggup melihat wajahmu yang indah, tak sanggup melihat keikhlasanmu mencintai kami ya Rasulullah. Sementara kami sedikit pun tidak mencintaimu, bahkan kami hanya mengaku sekedar mencintaimu, tapi hati kami tidak pernah terpaut denganmu.
Sampai hari ini ya Rasulullah, kami tak pernah bermimpi bertemu denganmu. Masya Allah, jangankan untuk bertemu di akhirat, bermimpi pun tak pernah. Bahkan engkau katakan yang sanggup bertemu bermimpi denganku itu orang-orang yang aku pilih, karena betul-betul mencintaiku, kata Rasulullah. Sampai detik ini sekian puluh tahun kami hidup di dunia, belum sekalipun kami pernah bertemu bermimpi denganmu ya Rasulullah. Hadir kami di Madinah, di samping makom yang kami hanya bisa meneteskan air mata, berdiri menyentuh dinding-dinding yang membatasi kami untuk melihat jenazah, melihat kuburan Rasulullah, melihat makam tak bisa. Tapi kami tetap berharap, wahai manusia yang paling mulia, berikan syafaatmu kepada kami yang pendosa, berikan maafmu kepada kami yang tak sanggup memikul sunnahmu, berikan pembelaanmu kepada Allah dengan umatmu yang pendosa ini ya Rasulullah. Ya Allah, kematian sesuatu yang mutlak. Kiranya besok pagi datang giliran kami menghadapmu. Jujur, tak banyak perbekalan yang kami persiapkan untuk menghadapmu ya Allah. Kami masih bergelimang dosa, bergelimang maksiat kepadamu ya Allah. Tapi Engkau ya Ghafar, yang Maha Pengampun, telah berjanji kepada kami, seandainya dosamu sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit, pintu rahmatku lebih luas dari itu. Ini tangan kami, ini hati kami ya Allah, agar Engkau sudi di malam rojab ini Engkau mengampuni dosa-dosa kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk lebih baik lagi dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hari ini, malam ini kami bercerita Aqsa, bercerita Palestina. Dulu kami berkiblat ke sana ya Allah. Sebelum ke Ka'bah kami berkiblat ke Aqsa. Hari ini Aqsa, saudara kami di Palestina berjibaku, bertumpahan darah, mengorbankan jiwa, mempertahankan masjid tempat suci umat Islam. Itu masjid kami ya Allah. Bukan hanya masjid orang Palestina, tetapi masjid Muslim yang dijanjikan, yang diberkahi di sekelilingnya. Hari ini tanpa sengaja kami berkhianat kepada saudara kami di Palestina. Mereka berjuang mati-matian, tapi kami pun tak sanggup hanya sekedar untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di tempat tinggal kami. Pautkan hati kami dengan masjid ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjid, sebagaimana saudara Muslim kami di Palestina yang tak pernah gentar, tak pernah takut mempertahankan masjid mereka, Masjid Aqsa, masjid Muslim. Ya Rabb, bagaimanapun makar Yahudi, satu saat Yahudi akan dihancurkan. Tak ada tempat persembunyian bagi mereka. Bersembunyi di belakang batu, batu membicarakan mereka. Bersembunyi di belakang kayu, batang pohon pun menceritakan mereka. Tidak ada tempat persembunyian bagi mereka ya Allah, kecuali satu pohon, pohon Gorgot, yang memang itulah pohonnya Yahudi. Tetapi kami pasukan Isa akan menghancurkan mereka dimanapun mereka bersembunyi ya Allah. Ya Rabb, terakhir permintaan terdalam kami dengan air mata kami. Kumpulkan kami kembali dengan istri di surga. Kumpulkan kami kembali dengan suami di surga. Kumpulkan kembali kami dengan anak-anak kami dalam surga ya Allah. Betapa sedihnya ketika salah satu di antara kami masuk surga dan yang lainnya Engkau masukkan ke neraka. Kami berada di surga, suami di neraka, atau suami di neraka sementara istri berada di surga. Na'udzubillah, kami bisa melihat mereka sedang diazab. Sementara hari ini kami tidak siap-siap ya Allah untuk menempuh perjalanan itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyati wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya sampaikan pada Bapak Ustadz Kopi. Bapak Ibu, demikian perayaan istirahat kita pada malam hari ini. Sebelum kita beranjak dari musola itu, Bapak Ibu, itu kopi masih ada untuk Rio. Di bagian Rio, Bapak Ibu, kita persilakan, kita habiskan semua dulu. Jangan ada yang mau pulang ya, kecuali kita habis. Segenap pengurus musola mengucapkan mohon maaf bila ada sikap yang kurang berkenan. Ada yang mau tadi tidak? Kami atas nama pengurus mengucapkan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.